Sejumlah pelayat mulai berdatangan ke rumah duka ekonom senior Rizal Ramli di Jalan Bangka 9 nomor 49R, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Selasa 2 Januari 2024 malam. Berdasarkan pantauan wartakotalef.com di lokasi, sekira pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat, pelayat yang datang diantaranya Egy Sujana, Eros Jarot, hingga Ihsanuddin Nursi. Nursi yang merupakan pengamat ekonomi itu mengaku Rizal Ramli merupakan sosok yang punya keberpihakan pada kepentingan nasional yang tak dimiliki kebanyakan ekonom di Indonesia. Hal ini diungkapkan Nursi kepada wartawan di rumah duka pada Selasa malam. Saya punya pengalaman mendalam yang orang lain rasanya tidak tahu. Ketika Abdurrahman Wahid berkuasa, Rizal berubah menjadi Kabulok dan menjadi menteri. Salah satu gagasnya adalah soal bagaimana itu politik sungguhan politik. Bagaimana teman-teman mafia Berkeley itu tidak ada di kabinet. Kalimat Abdurrahman Wahid sebagai presiden waktu itu adalah kita penggal pelan-pelan kakinya mafia Berkeley. Dia bertanya siapa kira-kira yang melaksanakan itu, ada Rizal. Suatu pagi kami ketemu, Rizal sudah datang duluan setelah sholat subuh, dan ketika datang Abdurrahman Wahid menyatakan, Rizal, sekarang giliran Nursi. Lalu Rizal jabat tangan pergi. Pembicaraannya sama. Dan karena itu di era Abdurrahman Wahid Anda bisa lihat hampir-hampir tidak ada hubungan dengan lembaga-lembaga multilateral yang biasa menindas. Tidak ada hubungan dengan lembaga-lembaga lain yang memang terbiasa mendiktekan kebijakan ekonominya. Dan karena itu prestasi Rizal luar biasa dia, walaupun sebentar. Nah, di 2019 ada lagi peristiwa menarik antara saya, Prabowo Subianto, dan Rizal Ramli, yang juga orang lain tidak tahu. Pembicaraan itu hanya pembicaraan bertiga. Kami melihat problem besar bangsa ini adalah ada dua sumber daya yang tidak dikuasai oleh negara. Bagaimana aset, potensial aset, dan kemudian kita melihat berbagai sumber daya lain sehingga bisa mendikte APBN. Gagas bawa bagus, dalam pembicaraan bertiga gagas bawa. Setelah keluar, Rizal bilang sama saya, kan kau terusin apa yang dimaksud dengan, saya nggak bisa sebutin apa itu omongannya, tidak bisa saya sampaikan. Tapi pada saat itu Rizal memberi saya dua tugas, dan itu cuma saya dengan Rizal. Kau bikin ini. Aku bilang sama Rizal, bahwa sebagian udah gue beresin karena sudah jadi hitam putih sama gue. Dan yang lain nanti gue beresin. Ya nanti kalau udah beres lo ngomong sama gue. Nah, dua peristiwa itu menggambarkan Rizal punya kebijakan perekonomian, ekonomi politik yang sangat berbeda dengan kebanyakan ekonom di Indonesia. Pada Rizal punya keberpihakan pada kepentingan domestik yang kuat, walaupun dia punya pengalaman internasional yang bagus. Garis bawah dia punya pengalaman internasional. Salah satu konstruksi pengalaman internasional yang bagus adalah bagaimana dia bersama almarhum Hartoyo Wiyoto bisa masuk ke kalangan elit Amerika di kebijakan perekonomian Amerika. Itu juga peristiwa yang saya catat, saya atau Wiyoto, almarhum, dan Rizal. Saya kira itu kenangan-kenangan yang mendasar, membekas, dan itu Anda bisa lihat bagaimana Rizal bisa mengganti utang dengan lingkungan, sebagaimana jalan di Pasopati itu salah satu indikatornya.
Rizal kemudian berhasil merestrukturisasi semen Gresik dan bagus. Rizal berhasil menyelamatkan BII tanpa harus mengeluarkan uang, itu salah satunya gitu. Rizal berhasil menahan, ngebongkar berbagai macam isu tentang impor beras misalnya, kan itu saya juga tahu. Peninggalan-peninggalan seperti itu yang membuat Rizal punya nama harum. Rizal punya keberpihakan sebagai ekonom pada kepentingan nasional yang tidak dimiliki oleh tidak dimiliki oleh kebanyakan ekonom di Indonesia, hanya karena kebetulan mereka yang merasa berkuasa sebagai pemenang.